Halo semua teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menampilkan video implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan video. A few moments later. Nama saya Ibtu Suri Ariana dengan NIM 253111065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NIM 253111030. Bukan saya Zulfidawul Khalifah Hikmat dengan NIM 253111031. Perkenalkan, nama saya Farisa Munawar Panjaitan, NIM saya 253111029. Nama saya Juniati dengan NIM 2531153. Saya Nurita Oktaviana dengan NIM 2531128. A few moments later. Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada sila ketiga Pancasila. Pancasila ini sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Apalagi kita di era modernisasi ini yang sangat sulit untuk berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video contoh dari implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga Pancasila. Berikut videonya. Apa ini dipilih? Tuh, males skip. Lanjut. Ya, selamat pagi semuanya warga-warga sekalian. Terima kasih ya untuk meluangkan waktunya untuk melakukan gotong royong pada pagi hari ini. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu untuk memulai gotong royong. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung ke tempat untuk kita gotong royong. Di sini mengambilkan warga kita lagi membersihkan sampah-sampah yang sudah menumpuk di area perumahan ini. Bisa disaksikan. Maaf, boleh saya bantu? Boleh. Dari kelompok 4 akan menampilkan video dokumentasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Saksikan videonya. Itu nih pemahaman mahasiswa memperhatikan Pancasila dalam organisasi atau di dalam lingkungan kampus ini. Pancasila itu kan dari ada 5 ya. Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Untuk sila pertama di sini kan berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, berkaitan dengan
latar belakang agama masing-masing gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di kampus kita memang ada berbagai macam agama, tidak hanya satu gitu ya. Kemudian saya lihat juga di kelas toleransinya sudah cukup baik ya, dimana sebelum memulai perkuliahan juga biasanya kita awali dengan berbagi ilmu dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian juga saling toleransi antara teman gitu ya. Biasanya juga kalau misalnya di kelas walaupun berbeda-beda tapi tidak ada saling diskriminasi atau satu sama lainnya, selalu bisa berbaur dengan normal gitu ya, dengan sewajarnya gitu kalau di kelas. Kemudian kalau ada organisasi, di sini juga kan organisasinya ada berbagai macam organisasi ya. Saya rasa juga sudah bisa diterapkan ya untuk yang pertama tadi, sel pertama juga saling toleransi antara satu sama lain, masa saling berbeda agama gitu. Kemudian kalau kita bahas tentang sel kedua tentang kemanusiaan yang ada dan beradab, kalau sebagai dosen gitu ya, tentang keadilan terutama ini kaitannya juga dengan penilaian gitu ya. Penilaian juga kami lakukan secara awal itu juga yang menjadi pemimpin waktu itu di kelas ya. Nah, tujuan saya melakukan hal itu agar terciptanya rasa persatuan gitu ya terhadap semuanya gitu ya. Internal begitu dengan salah satu mahasiswa yang tidak seperti itu, dan penilaiannya tetap dilaksanakan secara objektif gitu ya. Oke, kemudian juga adil dalam hal misalnya pada saat kegiatan di kelas, misalnya pada saat presentasi semuanya bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing gitu ya, tentang hal-hal yang memang menjadi pembahasan ketika melakukan presentasi misalnya begitu. Kemudian untuk yang ketiga ya, sila ketiga ya, persatuan Indonesia ya. Kalau persatuan ini juga bisa kita kaitkan juga terkait dengan budaya, suku, agama juga ya. Walaupun kita di sini berbeda-beda suku, agama, tapi kita tetap harus menjunjung persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air gitu ya. Saya juga sebagai dosen waktu itu pernah mengajar di kelas itu, kebetulan pada saat itu bertepatan juga dengan hari Sumpah Pemuda ya. Apa sih yang sikap dari sila-sila ini yang masih kurang di kampus ini? Oke, sila yang masih kurang ya, terutama terkait dengan, kalau saya nomor satu saya rasa insya Allah itu kan urusan masing-masing ya. Saya rasa juga setiap individu gitu ya punya ininya masing-masing gitu, tanggung jawabnya masing-masing terhadap Tuhannya masing-masing gitu ya. Saya rasa sudah bisa diterapkan. Kemudian mungkin dari segi yang masih kurang kalau saya lihat mungkinnya keadilan. Iya, mungkinnya rasa adil atau rasa kemanusiaan lah gitu. Kadang tidak aware dengan kondisi lingkungan sekitar, misalnya ada teman yang mengalami sesuatu hal yang kurang baik begitu ya, mungkin masih kurang dalam hal tersebut. Jadi ya, mungkin hal itu yang menjadi hambatannya begitu ketika ingin melakukan suatu hal gitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan kemanusiaan tadi mungkin ya bisa bersama-sama gitu ya untuk saling membantu, jangan membiarkan temannya misalnya mengalami kesulitan tapi dibiarkan sendiri. Jadi ditanya begitu ya, kenapa, ada apa, baru nanti dicarikan solusi mungkin seperti itu ya, bisa dibantu. Kalau tidak bisa dibantu dalam memecahkan masalah, mungkin dibantu dalam hal yang lain gitu ya. Sini kami dari Berdepan akan melakukan sosialisasi tentang nilai-nilai implementasi Pancasila di kalangan mahasiswa. Sebelum masuk ke materi, silakan teman-teman men-scan barcode di layar ini untuk menandakan feedbacknya. Materi pertama itu adalah teman-teman akan sudah tahu apa itu Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang memiliki makna dan memiliki nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang
prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap suku atau agama lain untuk mencegah siswa Papua dari dampak rasisme. Meskipun kita memiliki perbedaan, kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Mengapa mahasiswa ini, mengapa mahasiswa harus menginformasikan? Karena mahasiswa adalah tentang peralatan yang disiplin oleh hikmat kebijaksanaan dalam mempersoalkan perwakilan. Setiap keputusan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat harus dicapai melalui musyawarah. Mengingat masyarakat Indonesia mengamalkan prinsip demokrasi yang memberikan hak kepada warga untuk menyampaikan sebagai mahasiswa yang intelektual. Dan materialistis dan kurangnya ada dalam proses dalam jadi solusinya yaitu dengan memperkuat pendidikan dan Pancasila dalam kegiatan akademik dan organisasi mahasiswa dan Pancasila-nya, menumbuhkan kesadaran kritis pada pentingnya nilai-nilai kebangsaan melalui diskusi, seminar, dan kegiatan sosial. Yang terakhir yaitu menjadi teladan dan sikap, yaitu Pancasila sangat penting diimplementasikan dalam mahasiswa karena mahasiswa adalah generasi penerus bangsa di masa depan dan kita siapa lagi yang meneruskan generasi ini. Baik, mungkin itu saja sosialisasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang hal adalah baik. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Ini ada waktunya, mohon maaf tidak ada kata, mau jadi jawaban. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang kita akan konsultasi ke Farida untuk tugas kita menjadi go. Kita mau kemana ini? Kita lagi konsultasi guys.